Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk tentang zakat pertanian khususnya. Ya. Jadi terima kasih kepada para penanya yang telah melayangkan pertanyaan kepada kami. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan tentang waktu membayar zakat pertanian. Jadi di sini inti dari pertanyaan adalah ada orang bertanya gini. Jadi kapan saya harus membayar zakat pertanian? Kemudian di situ masih ada embel-embel setelah panen, setelah dijual atau setelah mendapatkan uang. Jadi bingungnya di sini hasil tani dijual, kemudian kapan atau mungkin tidak dijual, tapi kapan waktu membayar zakatnya. Baik, langsung saya jawab. Pertama, dalam hal ini saya akan sampaikan gini. Di dalam zakat pertanian itu ada istilahnya waktu wujub zakat, waktu wujub. Jadi waktu wajibnya petani membayar zakat itu dimulai ketika tanaman itu sudah layak panen. Jadi kalau gampangnya di dalam bahasa kita butuh wisolah. Ketika tanaman itu sudah misalnya layak dipanen atau layak untuk dimakan sesuai dengan tujuannya, maka itu sejak saat itu sebenarnya sudah wajib zakat. Tapi waktu mengeluarkan zakat ya tentunya setelah panen. Intinya setelah panen. Jadi setelah panen dan setelah bersih ya. Setelah bersih itu ya bisa gabahnya, bisa bersihnya. Setelah panen jadi yang jelas setelah panen dari pertanian tersebut. Dan mencapai nisab ini kalau menurut mazhab Syafi'i. Jadi di zakat pertanian kalau mazhab Syafi'i tetap mensyaratkan nisab dan tidak mensyaratkan haul atau mencapai setahun. Asalkan sudah dapat satu nisab, maka sejak saat itu sudah dia wajib zakat. Akan tetapi jika ternyata misalnya dalam satu kali panen dia belum mencapai nisab, maka bisa digabung dengan tanaman yang kedua dalam satu tahun itu. Kalau mencapai satu nisab maka wajib zakat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Abi Hanifah, zakat pertanian itu wajib zakat setiap kali panen sekalipun tidak mencapai nisab. Jadi dapat berapapun kalau menurut Abi Hanifah tidak wajib zakat. Jadi karena ada ayat, beliau memahami ayat kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Jadi makanlah dari buah tanaman itu ketika berbuah dan berikan haknya ketika panen. Jadi dari sini kemudian mazhab Abu Hanifah itu menjelaskan bahwa zakat pertanian harus dizakati setiap kali panen tanpa harus melihat nisab. Mengenai hukum menjual ini ya, jadi tadi kan ada apakah setelah dijual. Sebenarnya kalau dijual seperti yang layaknya terjadi di akhir-akhir ini ada masalah. Jadi kalau sampai dijual sebenarnya itu bisa sah, tapi di haknya milik sendiri, tidak sah di sebagian yang miliknya mustahik, karena di situ ada miliknya mustahik yang ikut terjual padahal bukan miliknya, maka di sini bisa terjadi tidak sah. Jadi sebenarnya lebih baik dipanen sendiri baru dijual, bukan dijual di sawah itu sebelum dipanen, karena di situ rentan tidak diketahui berapa jumlahnya. Baik, terima kasih. Itu mungkin mengenai zakat pertanian. Intinya setelah panen dan mencapai nisab kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah setiap kali panen sekalipun tidak mencapai nisab. Mengenai hukum menjual sebenarnya masih ada khilaf antara ulama. Terima kasih, saya sampaikan.